tanggal 24 April tahun 2026 adalah pemberangkatan kloter pertama Embakasi Banjarmasin. Insya Allah akan ada 15 kloter yang akan diterbangkan dari Asrama Haji Embakasi Banjarmasin. Pada tahun 2025 jumlah jamaah haji kita sebanyak 3.818 orang. Pada tahun 2026 meningkat menjadi 5.187 orang. Hal ini cukup menggembirakan bagi kita warga Kalimantan Selatan pada khususnya. Namun di balik itu kita masih mempunyai kekhawatiran namun tetap berada dalam optimisme bahwasanya tercatat 57% jamaah haji risti kita. Oleh karena itu, pemerintah melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan hadir untuk memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kepada jamaah haji kita. Melalui tagline bekerja bersama, merangkul semua, melayani dengan hebat, humanis, empati, bersahaja, amanah, dan tanggap. Insya Allah kita akan memberangkatkan calon jamaah haji. Pada hari ini kita insya Allah akan berdiskusi, berdialog tentang bagaimana tips paku sehat untuk jamaah haji, napas terjaga, ibadah sempurna, dan pembinaan calon jamaah haji yang akan dikawal dibincangkan bersama Dr. Sakinatus Syarifah SP Paru dan Dr. Ozi Rifani. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dokter sekalian, ini perlu saya sampaikan, beliau-beliau ini adalah petugas haji yang akan memberikan pelayanan kepada jamaah haji di Provinsi Kalimantan Selatan. Ibu Dr. Sakinatus Syarifah sebagai petugas haji daerah dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Bapak Dr. Haji Naroji merupakan petugas terpilih untuk panitia penyelenggara ibadah haji kloter yang akan membawa kloter BDJ 10. Insyaallah. Baik, tema kita hari ini cukup menarik ya. Bagaimana kita memberikan pelayanan pembinaan kepada jamaah haji kita. Saya ingin menyapa Dr. Sakinatusnya. Dok, sesuai dengan spesialistik Ibu dokter nih. Kita di beberapa tahun ini Indonesia dan Kalimantan Selatan itu angka kematian kita salah satunya disebabkan oleh penyakit-penyakit gangguan pernapasan dan penyakit kardiovaskuler. Kalau boleh nih Ibu dokter bisa memberikan gambaran terkait dengan penyakit-penyakit gangguan pernapasan itu seperti apa sih dok? Oke, terima kasih Pak Rahmat atas undangannya. Baik, jamaah haji yang dimuliakan Allah, ibadah haji ini merupakan suatu rangkaian ibadah yang ditunggu oleh banyak orang ya. Sebagai Muslim kita menunggu momen penting bersejarah, mungkin bisa saja sekali dalam seumur hidup. Jadi karena ini ibadah yang sekali seumur hidup ya kemungkinan, jadi banyak hal yang mungkin harus kita perhatikan, banyak hal yang harus kita siapkan sehingga ketika kita melaksanakan ibadah itu kita bisa dengan khusyuk, kita bisa melaksanakan ibadah itu dengan baik, dengan sempurna. Oleh sebab itu maka penting sekali bagi para jamaah khususnya untuk menjaga kesehatan parunya Pak. Jadi kenapa penting hal ini? Kita seperti kita ketahui bersama ya bahwa momen ibadah haji ini yang beribadah tidak hanya dari Kalimantan Selatan saja ya, seluruh dunia ya Pak ya, dengan beragam etnis, dengan beragam bangsa yang kita di sana mungkin kita tidak tahu antara satu dengan yang lain itu seperti apa. Jadi kita ibaratnya kita sudah mempunyai bekal kesehatan paru itu sendiri Pak. Jadi apa ya? Ada hal yang mungkin perlu kita waspadai bagi jamaah yang sudah memiliki riwayat penyakit paru atau kondisi-kondisi komorbid sebelum dia berangkat Pak. Kalau di bidang paru mungkin dia sudah ada riwayat asma mungkin, kemudian PPOK atau beberapa jamaah yang sudah selesai
mendapatkan pengobatan TBC itu merupakan komorbid yang harus kita perhatikan seperti itu. Apalagi kondisi jamaah kita tadi yang Bapak sebutkan bahwa jumlah lansia ternyata masih cukup dominan di jamaah kita, Pak. Iya. Baik, Dok. Ini ada hal yang menarik tadi yang disampaikan oleh dokter ya, bahwa bahwasanya jamaah haji nanti kan ibadah fisik. Nah, karena ibadah fisik ini memerlukan kesehatan yang paripurna. Salah satunya tadi kesehatan terkait dengan paru-paru, Dok ya. Nah, kira-kira kalau boleh dokter kupas nih, bagaimana kesehatan paru yang baik dan optimal buat jamaah haji kita, Dok, secara umumnya, Dok? Apa yang harus kira dipersiapkan sebagai calon jamaah haji kita nantinya bisa menjaga kesehatan parunya sehingga ketika melaksanakan ibadah itu mereka tetap merasa aman dan nyaman. Oke, baik Pak. Jadi kita seperti kita ketahui ya bahwa bagaimana kita menjaga paru dan jantung itu secara baik, karena itu komponen organ yang kita perlukan untuk mengambil oksigen ya. Dan oksigen itu seperti kita ketahui merupakan elemen yang diperlukan untuk pembakaran energi ya Pak ya. Kalau kita ibaratnya energi kita nggak ada karena intake ataupun asupan oksigen itu kurang. Asupan oksigen kurang ternyata karena ada something di paru atau di jantung. Jadi bagaimana caranya biar menjaga stamina dari kedua organ tersebut? Mungkin hal yang paling sederhana saja yang kita lakukan, jalan kaki mungkin ya Dok ya. Jalan kaki tiap pagi, tidak usah harus yang lari yang maraton gitu ya Dok ya. Mungkin sesuatu yang ringan tapi itu kontinu. Istiqomah, iya. Oke, ini sederhana, Dok ya, latihan pagi, fisik, jalan pagi itu sepertinya sederhana tapi itu cukup membantu ya buat membangun kesehatan paru-paru kita. Oke. Ini saya ingin beralih kepada Dr. Ozi nih, Dr. Ozi. Kalau Dr. Ozi kan mempunyai peran dalam mempersiapkan jamaah haji itu sebelum masuk ke asrama haji dan bagaimana ketika 42 hari selama melaksanakan perjalanan ibadah haji itu jamaah tetap merasa aman dan merasa nyaman. Nah, terkait dengan hal tersebut, sejauh ini apa yang sudah dilakukan teman-teman TKHK maupun teman-teman di kabupaten kota untuk melakukan pembinaan kepada jamaah haji kita? Sebelumnya terima kasih Pak atas undangannya. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk jamaah maupun calon jamaah. Jadi kalau saya atau kami di kloter, petugas kloter itu ya memang diamanahi oleh undang-undang itu melakukan 3 tugas pokok dan fungsinya: pembinaan, pelayanan, perlindungan. Jadi pelayanan itu bukan cuma dilakukan saat berhaji saja, tapi sebisa mungkin kita persiapkan sebelum keberangkatan atau kalau kita nyebutnya itu praembarkasi, sama yang seperti Dokter Sakinah tadi sebutkan, kita harus persiapan bukan cuma persiapan ilmu. Kalau kaidah fikihnya itu al ilmu qabla amal. Nah, kadang itu yang dipegang jamaah. Yang penting menuntut ilmu tentang haji, bagaimana rukun, wajib, syarat sahnya. Tapi hal yang penting juga itu persiapan fisik dan kesehatan. Nah, itu kadang yang terlupa oleh jamaah. Makanya kita sebagai petugas kloter diamanahi untuk pembinaan sebelum embarkasi. Jadi alhamdulillah semakin kesini penyelenggaraan pelayanan haji semakin baik Pak. Jadi kalau dulu mengingat berkaca yang dulu 2020 itu kami belum tahu mau kloter berapa, petugasnya siapa. Tapi sekarang yang di 2026 ini baru pelatihan sudah tahu ini bakalan di kloter 10 daerah mana. Jadi kita bisa mencari tahu data-data jamaah haji yang akan kita bawa. Nah, dan alhamdulillah lagi dengan bantuan teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu sudah melakukan pemeriksaan kesehatan. Akhirnya kita bisa memetakan mana nih jamaah kita yang risiko tinggi, risiko rendah, sedang, atau berat. Contohnya misalnya di kloter saya dari data yang
Dinas Kesehatan itu untuk risiko ringannya itu sekitar 149, risiko sedangnya 40, risiko beratnya itu 41. Nah, dari sana kita bisa olah nanti yang mana saja kita bisa melakukan pembinaan fokus dan terarah agar apa harapannya jemaah itu walaupun punya penyakit tapi bisa terkontrol, baik itu sebelum keberangkatan, saat di Arab Saudi maupun persiapan kedatangan nanti dari Arab Saudi. Jadi kita bisa melakukan pembinaan fokus dan terarah. Itu Pak. Oh, alhamdulillah sekali. Ternyata teman-teman sepertinya kalau disampaikan oleh Dr. Oji tadi sudah banyak hal yang dilakukan oleh teman-teman petugas kesehatan haji kloter. Ternyata kita mendapatkan informasi itu sudah ada kolaborasi sinergitas dengan teman-teman di kabupaten kota ya. Oke, berarti ini kita sudah lebih dalam lagi mengenal jamaah, profilnya lebih jauh lagi biar kita bisa memberikan pelayanan yang hebat tadi Dok ya, humanis, empati, bersahaja, amanah dan tanggap itu tadi Dok ya. Sejauh ini Dok, apakah ada jamaah-jamaah haji kita yang setelah dari proses pemeriksaan tahap 2 itu kan tadi dikatakan oleh dokter ada semacam pembinaan bersama teman-teman kabupaten kota, apakah ada ditemukan kira-kira jamaah haji kita yang terjadi penurunan kondisi kesehatannya Dok, sehingga itu berpotensi menjadi tidak layak terbang atau bahkan menjadi tidak istiqoah? Apakah ada kasus-kasus seperti Dok dari hasil pembinaan fokus terarah tadi? Sementara kalau di kloter saya masih belum ada ditemukan yang sampai ke arah tidak layak terbang. Cuma memang ada yang sakitnya tidak terkontrol ataupun ada yang dari pemeriksaan tahap 1 tahap 2 itu entah pasiennya yang menyembunyikan penyakitnya atau apa, akhirnya di data itu tertulis risiko ringan. Pas kita pembinaan di daerah, ternyata beliau itu ada sakit hipertensi, darah tinggi, dan kencing manis. Itu kan sebenarnya otomatis harusnya risiko tinggi. Jadi saat kita penjaringan di daerah itu ya mungkin ada perubahan status dari risti ringan menjadi risti berat. Jadi kita update terus itu kondisi-kondisinya. Ada juga yang memang risti berat ternyata sudah dapat satu macam obat. Kita kunjungan ke rumah ternyata masih tinggi Pak tensinya. Ya terakhir itu saya kunjungan itu 180 sampai 190 tensinya Pak. Itu kan bakalan jadi temuan nanti di asrama haji saat pemeriksaan tahap 3. Pasti nanti disuruh ke klinik kalau sudah tensi di atas 180 itu. Nah makanya pas saat itu saya temukan, saya izin ke suaminya, nanti saya periksa lagi 2 hari, kalau tetap tinggi akan saya kasih obat sambil nanti minta kontrol ke puskesmas ataupun ke dokter spesialis. Jadi ya kita harus mengikuti dulu. Kalau dulu nggak bisa Pak, jadi Hamin berapa baru tahu jemaahnya. Kita kadang cuma diundang pas mau sholat hajat itu bingung sudah pembinaannya bagaimana. Cuma kalau yang ini agak panjang waktunya, kita tahu, bisa mengenal, kita bisa mengenalkan diri, kita bisa menyampaikan program-program apa saja dari pemerintah, termasuk yang baru murur, tanazul, itu kita bisa sampaikan lebih dulu. Jadi pas di Arab Saudi jemaah atau keluarganya tuh nggak kaget. Iya, ini artinya sejalan dengan semangat pembinaan fokus dan terarah kita tadi ya. Fokus dalam artian kita fokus kepada bagaimana mendeteksi calon jamaah haji risti kita agar ristinya tidak semakin berat. Kemudian kita fokus untuk mendeteksi jamaah-jamaah haji kita yang awalnya itu tidak terdeteksi sakit. Ini kita coba perhatikan nih, jangan-jangan ada perubahan kondisi kesehatannya sehingga bisa menjadi tidak istiqoah atau tidak layak terbang ketika masuk ke asrama haji Dok ya. Nah, jadi ini sesuatu hal yang mungkin positif Dok ya, untuk bisa kita maintain terus, bahkan terus kita kembangkan ke depannya Dok ya. Oke, terima kasih dokter. Ini kita balik lagi nih kepada Dokter Sakinah nih. Dok, kalau menurut alur prosesi ibadah haji, nanti ada yang kita istilahkan itu sebuah spesial etape ya Dok ya. Ada spesial etape yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kalau kita kaitkan dengan profil jamaah haji kita, tadi kan banyak yang risti, kemudian cukup banyak yang lansianya, kemudian kalau kita lihat itu masalah gangguan kesehatan, kardiovaskuler juga masih terdapat di profil jamaah haji kita.
Nah, pada spesial etape itu nanti kan cukup melelahkan dok ya. Kita harus bermalam di Mina, kemudian kita harus wukuf, kemudian harus melewati Musdalifah. Nah, juga ada nanti kita melewati terowongan ya. Terowongan. Nah, mungkin dokter bisa memberikan tips nih dok terkait dengan ketika kita harus melewati fase-fase tersebut, khususnya ketika kita melewati terowongan itu, ketika mau melontar jamarat, kita sebagai orang awam atau nanti jamaah-jamaah itu sebagai jamaah awam, ketika melihat sesama jamaahnya itu ada gangguan kesehatan, khususnya masalah gangguan pernapasan, mungkin ada hal-hal atau informasi yang bisa diterima oleh sebagai bekal masyarakat umum tuh dok, ketika melalui situasi tersebut dok, agar tidak terjadi gangguan kesehatan yang berujung pada wafat umpamanya. Nah, jadi sebagai sesama jamaah mungkin hal apa nih yang harus diperhatikan nih, atau tanda-tanda apa nih yang harus diperhatikan dok? Iya. Jadi ketika kita armusna ya Pak ya, armusna ya, itu kan kita memang puncak dari ibadah haji ya Pak. Di saatnya kita berkumpul di suatu tempat. Jadi banyak hal yang mungkin akan terjadi gitu ya Pak ya. Jamaah sudah lelah gitu ya, karena sudah beberapa sudah ibadah di Mekah dan di Madinah. Menurut saya hal yang perlu dijaga adalah pakailah obat-obat rutin itu secara reguler. Jadi kalau misalnya jamaah itu asma misalnya, atau dengan PPOK, misalnya dokter sudah membawakan itu obat-obat yang dipakai rutin selama di Indonesia harus dipakai rutin, tidak boleh tidak dipakai. Kadang yang suka diremehkan itu kan nggak pakai sekali aja gitu. Jadi penting mungkin body system ya Pak. Jadi terutama teman-teman yang sekamar saling mengingatkan itu. Jadi teman sekamar harus kenalan, tidak hanya kenalan nama, mungkin ini punya penyakit apa seperti itu. Jadi saling mengingatkan. Jadi kita di sana itu anggap saja kita semua adalah keluarga. Jadi saling bahu-membahu, saling mengingatkan. Kemudian juga bila ada jamaah yang memiliki tanda-tanda kegawatan nafas lah ibaratnya seperti itu. Kan kelihatan Pak, misalnya apa? Dia nafasnya lebih cepat. Nah, lebih cepat seperti itu. Nanti apalagi selain itu? Nafasnya berarti kan dia lebih dari normal. Normalnya kan kelihatan kalau kita sudah satu kamar ya misalnya Pak. Nafasnya seperti ini, sekarang kok lebih cepat. Nah, kemungkinan mungkin dia sudah terjadi eksaserbasi atau episode kambuh. Apalagi mungkin juga biasanya ke haram itu bisa aja nggak sampai ngos-ngosan. Ini kok hanya turun sampai ke bawah ke lobi hotel sudah ngos-ngosan. Berarti kan dia sudah mengalami kemampuan nafas dan jantung yang mulai menurun. Nah, seperti itu juga harus kita waspadai. Kenapa sekarang kok ketika di lobi saja sudah nafasnya ngos-ngosan atau enggak lagi ibaratnya seperti itu. Kemudian apalagi bila ada keluhan nyeri dada Pak. Jadi nyeri dada ini memang keluhan yang kadang tidak spesifik ya, bisa ke arah jantung, bisa ke arah paru atau bisa ke arah lambung. Tapi itu menjadi dulunya nggak ada, sebelumnya nggak ada, kemudian sekarang ada. Nah itu harus terbuka. Jadi jamaah itu mungkin tidak boleh ya dok ya menyembunyikan keluhan atau gejala, itu harus terbuka. Karena kita di sana kan keluarga ya dok. Jadi anggap saja kita ini petugas ini juga keluarga. Jadi membersamai para jamaah di sana, memastikan kondisi kesehatannya biar aman, selamat dan menjadi haji mabrur. Jadi jangan ditutupi malahan. Kalau ditutupi, kalau terlambat malah fatal ya? Fatal, iya Pak. Jadi kalaupun melakukan aktivitas ibadah, aktivitas ibadah ke mana itu ya? Kalau kita Arafah pasti ya dok ya, harus di situ semua ya. Mungkin ketika umroh ya Pak, umroh sunnah mungkin ya. Terus para jamaah harus mengukur kapasitas kemampuan diri, jangan memaksakan diri. Jadi
jangan kemudian sekali ini kita di Mekah atau di Madinah lah mumpung. Tempuluh. Nah, itu harus menjaga kapasitas atau kemampuan diri itu seberapa ya. Karena apa? Karena ketika kemudian kita sakit di sana, akhirnya malah kita tidak bisa beribadah dengan khusyuk, tidak bisa menjalankan ibadah itu dengan baik. Akhirnya yang rugi itu kitanya sendiri gitu. Kemudian juga kalau misalnya nafasnya Pak, kok dulu nggak, yang teman sekamar ya terutama, nggak ada nih, kok sekarang ada bunyi gitu ya. Itu berarti mungkin teman sekamar yang harus memberitahu petugas kesehatan ataupun petugas kloter yang ada di sana bahwa untuk terjadi perubahan ya, kayak mengenal teman sekamar ya itu sangat penting. Iya. Okay. Saling bantu-membantu. Oke. Jadi yang paling utama untuk saling menjaga ini adalah toleransi teman sekamar ya bahasanya. Kita harus peka juga nih melihat teman sekamar nih ketika pokoknya habis kelelahan, habis umroh, kok biasanya napasnya normal, sekarang kan napasnya gitu ritmenya tidak teratur gitu ya gitu kan seperti itu ya. Kalau bisa malah jemaah-jemaah yang memang risiko tinggi, lansia risiko tinggi, kan kita biasanya ada penandaan. Nah biasanya kita kasih tanda baik itu di pintu hotel, kita kasih stiker ataupun di ID card jamaah. Kalau kami sih pembinaan di daerah pasti kami sampaikan, Pak mohon izin kami ada 2 pembinaan yang langsung satu daerah Banjarbaru, ada yang tiap rombongan. Nah, tiap rombongan itu biasa saya kasih tahu di rombongan ini tercatat ada sekian orang yang disti, mohon izin itu nanti saya tempel stiker merah dianya. Penanda dong ya. Tolong nanti ketua regu teman sekamar minta tolong, kami pasti memantau, cuma kami tidak 24 jam bersama jemaah. Yang bersama jemaah itu pasti yang teman-teman anggap keluarga, tolong lihat keluarga ini, keluarga pian, tolong kalau misalnya ada perubahan, baik itu batuk tadi ada kayak batuk, napasnya cepat atau lemes, nggak mau beribadah, biasanya rajin aja, nggak mau makan. Kadang lansia tuh nggak spesifik gejalanya. Kalau yang kita muda mungkin demam, meriang, tapi di lansia mungkin dia malah nggak demam ya dok ya, nggak demam, tapi keluhannya malah nggak mau makan, nggak mau malas aktivitas. Ternyata itu sudah tanda-tanda mungkin ada infeksi atau gulanya tinggi atau apa itu. Jadi yang lebih bisa tahu itu teman sekamar dan bisa jadi penanda juga buat kita. Boleh menambahkan sedikit? Boleh, silakan. Jadi kan kita tadi titik tekannya ke lansia aja Pak ya, ternyata juga yang nggak lansia misalnya sudah punya komorbid asma misalnya, itu juga bisa kemungkinan bisa ada peluang untuk terjadi kambuh atau exacerbasi ya. Misalnya kita tahu di sana perubahan cuaca yang sangat ekstrim, kemudian juga debu, kemudian juga bisa mungkin ya, jadi mohon nanti kerjasamanya dari para jamaah. Asap rokok itu ternyata juga bisa memicu terjadi kambuhnya asma Pak. Jadi jamaah yang usianya muda masih sehat, ternyata ada pemicu bisa terjadi exacerbasi atau kambuh asma di sana. Itu tidak hanya yang sudah punya penyakit dok ya, jangan-jangan karena keterpaparan itu juga mendapatkan penyakit jadinya dok ya. Oke. Ini informasi berharga nih dari Dr. Ozi dan Dr. Sakina nih. Artinya kepekaan sosial itu perlu juga ya di dalam kelompok rombongan kloter gitu ya. Artinya rombongan tuh harus kuat, harus solid. Solid ya. Ketika menemukan teman sekamarnya tidak mau makan, malas-malasan, uringan, mungkin itu sebagai penanda awal nih ya, warning awal nih, ada apa nih ya. Apalagi mungkin jemaahnya nggak ada pendamping Pak. Jadi jemaahnya sudah lemas, malas berobat, ya teman sekamarnya itu yang bisa ngasih tahu lebih awal lah. Kami kan pasti visitasi, cuma kan yang 24 jam sama jemaah itu ya pasti teman sekamar. Jadi ya penting kita kasih tahu di kamar ini ada sekian orang yang sakit, yang risiko tinggi, jadi mohon diperhatikan. Kalau misalnya ada apa-apa silahkan lapor.
Jadi di dalam pelaksanaan di Arab Saudi nanti teman-teman dokter PhD maupun pihak kloter itu ada visitasi gitu Visitasi. ya, semacam kunjungan memeriksa jamaah gitu. Iya, Pak. Tapi kan kalau gangguannya itu di tengah malam, berarti silahkan di calling nih ya. Oh ini Iya. teman Oh, sekama, siap. dia kan juga ceritanya ya. 7 kali 25 jam. Wah, mudah-mudahan ini niat kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kita berharap menjadi amal ibadah bagi kita semua dan kami mendoakan Dr. Ozi dan Dr. Sakina bisa berikan kekuatan kesehatan juga di sana kan, memberikan pelayanan kepada calon jamaah haji kita. Dok, saya tertarik tadi dengan himbauan-himbauan dokter. Kan biasanya kalau kita melakukan perjalanan itu kan napas itu kan kadang ngos-ngosan. Tapi kita juga dianjurkan untuk pakai masker gitu ya. Iya. Itu kan kadang-kadang membuat kita nggak enak. Mungkin ada tips ya dok ya untuk alat pelindung diri yang bagus itu seperti apa dok? Iya, kata orang karena nggak biasa aja mungkin Iya. ya, karena nyaman itu karena belum biasa. Pak. Sebenarnya malah kita di sana itu meskipun kita tidak ada gejala respirasi, tidak batuk pilek, itu memakai masker itu malah dianjurkan, Pak. Anjurkan, ya. Dianjurkan memakai masker. Kenapa? Karena kan di sana udaranya lebih ekstrim ya daripada kita di sini ya. Jadi di sana kelembapannya itu rendah. Rendah, betul. Jadi pemakaian masker itu dianjurkan malahan. Iya. Malah beberapa tips dari teman-teman yang sudah pernah ke sana, masker itu disemprot pakai air ya? untuk mencegah ini. Biar lembab kali ya? Biar lembab. Jadi itu merupakan alat pelindung kita biar kita tidak mudah batuk pilek dan juga tidak mudah tertular oleh infeksi. Infeksi pernafasan terutama. Karena kita cukup lama dong ya, perjalanan kita tuh sekitar 42 sampai 43 hari ya di sana ya. Cukup lama dan cukup padat Pak. Padat, aktivitas dari fisiknya. mana saja itu kita nggak Betul. tahu. Bukannya seujon, Ya. tapi kita nggak tahu orang itu bawa apa. Walaupun kita di sini mungkin Sudah di screening ya, Dok? Ada screening, habis itu mungkin dari program dinas ada vaksin Ya. dan lain-lain. Ya kita tetap pencegahan lebih baik. Oke, jadi APD itu salah satu sarana ikhtiar Ikhtiar. untuk mencegah kita agar tidak tertular atau menularkan. Ya, betul jangan lupa lah. cuci tangan, Pak. Cuci tangan, PHBS ya. PHBS. Ya. Bagaimana perilaku bersih sehat? Sederhana sepertinya ya. Sederhana sekali, cuma Sederhana. manfaatnya besar. Cuma efektif sekali. ya. Luar biasa manfaatnya. Oke. Terus mungkin kalau di sana itu kan kadang mungkin yang lebih mudah ya Pak ya. Mungkin pilihlah makanan-makanan yang tidak mengandung banyak minyak ya. Ya. Karena itu mungkin makanan-makanan yang mengandung banyak minyak itu memicu inflamasi sehingga gampang kita itu tadi imunitas kita turun Pak. Oke. Padahal di Arab enak-enak lah ya minyak. Tapi menu yang disajikan pemerintah tidak kalah enak. Iya. Jadi kepada jamaah haji kita nih ya, jadi makanlah secara tepat jumlah, tepat waktunya. Betul, Ya Sudah kan? dihitungkan kan? Sudah dihitungkan kan? Pemerintah itu pasti Nah, sudah Harus ada. makan itu Makan Pak. itu. Buah, Dihabiskan. karbohidrat, protein, namanya sudah ada kan. Betul. Sebenarnya sih tercukupi aja. Cukup ya dari situ sebenarnya dan sudah dijaga sebenarnya menunya itu ya dok ya. Oke. Dok, kita kembali lagi ke Dr. Ozi nih, sebelum kita ke Dr. Sakina. Saya tertarik dengan pembinaan yang dilakukan oleh teman-teman di daerah. Kira-kira tips dari Dr. Ozi kepada calon jamaah haji kita sebelum masuk ke asrama haji, ini kan sudah mulai nih, sudah beberapa hari lagi itu jamaah haji kita akan masuk ke asrama haji ini. Kira-kira tips dari Dr. Ozi biar nanti jamaah kita masuk ke asrama haji itu tetap sehat, tetap bugar, dan cita-cita kita mereka di asrama haji itu sudah tinggal menikmati suasana asrama haji, kemudian dengan hati yang gembira naik ke pesawat dan berangkat menikmati penerbangan. Cita-cita kita begitu ya dok ya, harapan kita. Nah tentunya ada tips mungkin dari Dr. Ozi bagaimana cita-cita itu bisa kita wujudkan bersama. Jadi kalau pembinaan sebelum masuk asrama haji itu biasanya kita sampaikan jemaah-jemaah yang memang ada riwayat penyakit itu harus kontrol rutin. Kalau kami kemarin itu rencana berangkat Mei, akhir April itu saya sarankan untuk kontrol baik itu ke puskesmas atau dokter spesialisnya. Nah, bilang kalau mau pergi dan minta obat yang cukup untuk di Arab Saudi. Walaupun tanpa keluhan tetap harus kontrol. Jadi kita kadang nggak tahu, ulun dok kalau tensi tinggi itu sakit kepala ini kada sakit-sakit jadi kada kontrol jangan. Jadi kita tetap usahakan
terkontrol penyakit-penyakit yang ada. Karena di asrama haji nanti kita ada pemeriksaan tahap 3 lagi. Nanti kalau misalnya ada yang tidak beres, nanti sayang akan dirujuk ke klinik atau bahkan ke rumah sakit. Sedangkan waktu kita di asrama haji itu sekitar 24 jam, kurang dari itu malah untuk persiapan keberangkatan. Sayang kalau misalnya harus ke rumah sakit atau ke klinik, akhirnya istirahatnya yang kurang. Yang kedua, selain kontrol obat-obatan, itu biasanya kami himbau untuk istirahat, Pak. Karena kita mungkin di daerah Kalsel ini banyak agenda-agendanya sebelum berangkat, sholat hajat, waktu safar, dan lain-lain. Nah, jadi kalau di jamaah biasanya saya sampaikan, saya bersama pembimbing ibadah menyampaikan sebisa mungkin 3 hari sebelum keberangkatan itu sudah istirahat. Selesaikan kalau memang ada tamu atau apa, kalau bisa 3 hari sebelumnya sudah selesai. Jangan besok berangkat malam ini masih terima tamu. Walaupun ya itu nggak bisa dicegah, tapi kita mungkin bisa mengaturnya bagaimana. Karena nanti kita di asrama haji itu rangkaiannya juga cukup panjang. Kita masuk asrama haji itu nanti bagi living cost, bagi paspor, bahkan kartu nusuk juga katanya di sini bakalan memperpanjang lagi kegiatan kita. Jadi kalau kita, apalagi jemaah-jemaah yang jauh, Pak, yang dari Kota Baru, Tanjung, itu kan di perjalanan aja sudah lama. Nanti masuk asrama haji itu sudah capek, takutnya penyakit-penyakitnya tuh nanti malah muncul lagi, yang biasanya tensinya terkontrol karena kecapean, masuk nanti tinggi, malah jadi perhatian lagi nanti dari teman-teman di embarkasi. Jadi sebisa mungkin kalau di perjalanan ya kita nggak mungkin bisa kontrol, tapi sebelum kita berangkat itu bisa istirahat, jangan terlalu banyak aktivitas gitu, Pak. Di poinnya kontrol kesehatan, rajin-rajin periksa kesehatan. Apabila merasa ada gangguan kesehatan, segera lapor ya, dengan dokter kloter maupun dokter di puskesmas maupun di dinas kesehatan, agar kita bisa lakukan intervensi maupun pembinaan lebih awal, dok ya. Karena kita harapannya itu ingin semua jamaah haji kita itu bisa berangkat dengan aman dan nyaman. Wah, mantap nih dokter informasinya. Ini kepada dokter Sakina nih, sebagai closing statement sekalian ya, dok ya, bisa memberikan tips paru sehat untuk jamaah haji biar napasnya terjaga dan ibadahnya sempurna. Mungkin ada tips-tips dari dokter. Oke. Untuk para jamaah haji Kalimantan Selatan, bagi jamaah yang sudah memiliki komorbid penyakit paru, jangan lupa untuk membawa obat-obat yang sudah biasa dipakai, baik itu obat inhaler maupun obat minum. Kemudian juga jangan stres. Tadi saya tertarik dengan pernyataan Pak Ahmad bahwa harus riang gembira. Karena kalau perasaan hati kita riang gembira, kita ini panggilan Allah ya, Pak ya. Panggilan Allah berarti ini sudah takdir kita untuk berangkat ke sana. Itu harus riang gembira, tidak boleh stres ya. Jadi ketika kita mengedukasi baik Ulun maupun Dr. Ozi, itu jangan menjadikan suatu beban atau stres, tapi itu merupakan ini suatu hal yang harus kita perhatikan. Jangan malah membuat stres. Jadi ibadah haji harus riang gembira. Kemudian juga untuk pasien-pasien yang atau jamaah yang sudah ada PPOK misalnya, Pak, mungkin latihan nafas yang dianjurkan atau sudah pernah diedukasi oleh dokter parunya di tempat masing-masing bisa dipraktekkan, Pak. Misalnya sleep breathing, misalnya yang harus tarik nafas misalnya 6 kali hitungan, kemudian dihembuskan 2 kali lipatnya seperti itu. Itu teknik yang sederhana, tapi harus tetap kita lakukan. Jadi meskipun di sana tetap harus olahraga. Tetap harus olahraga, maksudnya tetap harus aktivitas fisik, tidak boleh kemudian terus kan di sana dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, Pak ya. Tapi juga kita juga harus tetap mempersiapkan fisik kita. Jadi tetap harus olahraga ringan, itu mungkin harus dilakukan oleh para jamaah untuk tetap menjaga stamina dari kesehatan
paru maupun kesehatan jantungnya. Oke, tapi jangan lupa obat, hatinya selalu yang gembira, senang karena akan berkunjung ke rumah Allah, memenuhi panggilan Allah. Kemudian ternyata ada satu yang terakhir nih. Ternyata ada metode latihan yang bisa kita latih dok ya untuk bagaimana menyehatkan paru dan menguatkan paru itu sendiri. Terima kasih Dokter Sakinah atas info yang sudah disampaikan. Terakhir Dokter Rozi, tips dan triknya buat calon jemaah haji kita semua. Ya baik. Mungkin saya berpesan kepada para calon jemaah haji. Di sini kita ibadah haji merupakan ya yang sangat diidam-idamkan seluruh muslim dunia. Jadi 2 miliar lebih penduduk muslim pasti menginginkan ibadah haji ini. Jadi kita manfaatkan, ini mungkin kesempatan kita sekali seumur hidup mungkin ya, apalagi dengan peraturan yang baru setelah datang ini nggak bisa langsung daftar. 10-18 tahun rasanya baru bisa daftar. Jadi kita manfaatkan sebaik mungkin kesempatan ini. Jadi kita pertahankan kemampuan fisik, kesehatan kita persiapkan baik-baik agar kita bisa beribadah dengan maksimal di sana nanti. Kemudian setuju dengan yang disampaikan Dr. Sakinah tadi, jangan stres. Satu hal yang saya tangkap dari pembimbing ibadah kami yang selalu disampaikan tiap kali pembinaan itu kata beliau, ad-dinu yusron. Agama itu mudah, tidak ada menyusahkan. Jadi kita jangan mikir nanti mau lontar bagaimana, hotel jauh bagaimana. Jangan dipikir nanti malah stres. Insya Allah kita pasti dimudahkan. Pasti negara ada hadir untuk membantu kita beribadah di sana. Jadi jangan stres. Yang penting kita kelola kesehatan dan fisik kita. Selain tadi ilmu tentang manasik juga diperkuat. Itu Pak. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Sakinah dan Dr. Rozi. Saya yakin informasi yang Bapak Ibu dokter sampaikan ini akan memberikan manfaat bagi kita semua, dan tentunya kami dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kesehatan akan terus mengawal, tetap berada di barisan pelayan-pelayan tamu Allah. Insya Allah kita akan berada dalam satu barisan demi menjaga dan memberikan rasa aman dan rasa nyaman kepada jamaah haji kita di Provinsi Kalimantan Selatan dengan satu semangat bekerja bersama, merangkul semua, melayani dengan hebat, humanis, empati, bersahaja, amanah, dan tanggap. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan keluangan waktunya. Kami ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan kami ucapkan selamat bertugas. Mudah-mudahan jamaah haji kita sehat walafiat dan kembali dalam keadaan bugar. Terima kasih. Mohon Mohon doanya semoga Sama-sama. ibadahnya kami semua lancar, jadi haji yang mabrur. Amin. Demikianlah podcast atau perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini merupakan penyempurna ikhtiar kita bagi jamaah haji kita, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari amal kebaikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi. Akhiri salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok,